Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai strategi menghadapi perang harga, tapi khusus spesifik di Shopee ya teman-teman ya. Jadi bukan di semua marketplace, tapi khusus spesifik di Shopee. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys, ini saya mau share sedikit mengenai strategi menghadapi perang harga di Shopee. Nah, seperti video yang sebelumnya kan sudah bahas ya, ada perang harga, itu perlu apa enggak, gimana pendapat teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah praktek untuk ini, strategi menghadapi perang harga di Shopee, dan saya mau share ke teman-teman semua. Oke, semoga ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Jadi saya sudah coba beberapa waktu ini saya jual barang di Shopee, itu saya jual di atas harga rata-rata ya. Dan saya lihat masih oke sampai sekarang, bahkan cukup menghasilkan sampai sekarang. Nah, ini yang saya mau share, jadi ada beberapa hal yang saya lakukan ya untuk menghadapi perang harga di Shopee. Jadi kita bisa jual lebih mahal di Shopee tanpa harus bersaing dan dibanding-bandingkan dengan produk lain. Oke, nah tapi tentu saja gini teman-teman. Saran saya kalau mau jual di Shopee, kalau kita mau mengatasi perang harga, ini saran saya kalau teman-teman belum ada produk ya. Kalau baru mau mulai jualan, tapi kalau sudah mulai jualan nggak apa-apa. Tapi kalau belum mulai jualan, kalau teman-teman mau baru cari produk, saran saya adalah carilah barang-barang yang tidak bisa dibandingkan dengan barang yang lain. Ya, yang tidak bisa dibandingkan. Contoh, celana panjang. Nah, kalau kita searching celana panjang, kan nggak bisa tuh celana panjang yang satu dibandingkan dengan yang lain. Kan kainnya beda, bahannya beda, ukurannya beda. Ya, jadi gambarnya beda. Jadi celana panjang itu satu dengan yang lain susah dibandingkan teman-teman. Nah, saran saya teman-teman kalau mau jualan, carilah barang-barang yang susah dibandingkan satu sama lain. Itu ya, saran saya. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke tips and trick yang pertama. Yang pertama adalah gunakan judul yang berbeda. Oke, yang pertama adalah gunakan judul yang berbeda. Contoh, kompetitor kita pakai kata-kata celana panjang jeans pria. Ya, ya kita pakai yang lain aja, celana panjang jeans. Jeans itu kalau teman-teman cek di Shopee ada yang banyak yang ngetik jeans dan banyak juga yang ngetik jeans. Ya, kita pakai aja kata-kata kalau kompetitor pakai jeans, kita pakai aja jeans yang ini, yang jeans ini. Lalu kalau kompetitor pakai pria, ya kan nggak ada salahnya kita pakai celana jeans laki-laki dewasa. Nah, ini teman-teman searching dulu sebelumnya. Cek dulu saya di video-video sebelumnya saya udah bahas cara analisa keyword judul. Nah, teman-teman bisa cek kalau yang cari ini kata laki-laki dewasa banyak. Mending teman-teman cari ini supaya nggak dibandingkan dengan kompetitornya. Misalkan, ini sekali lagi contoh-contoh yang saya berikan ini hanya contoh ya. Teman-teman nanti bisa kembangkan sendiri di eh, Shopee teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan produk teman-teman juga. Teman-teman bisa lakukan trik seperti ini juga supaya tidak terlalu dibandingkan dengan kompetitor. Judul beda. Nah, ini saya tulis tidak jarang cara ini bisa menggapai segmen market yang berbeda, misalkan secara lokasi. Contoh aja nih contoh ya. Contoh ada orang misalkan orang yang suka nulis jeans ini adalah orang-orang di daerah Jawa Barat misalkan. Misalkan Jawa Barat. Nah, sedangkan orang-orang misalkan di Jawa Tengah nulisnya begini jeansnya. Oh, gitu. Jadi kompetitor ini misalkan mereka menang nih. Jual murah menang tapi ternyata segmennya itu di Jawa Barat. Sedangkan begitu kita ganti ini, malah justru kita bisa dapat segmen market yang berbeda yaitu di Jawa Tengah. Ya, misalkan ini contoh aja, contoh. Tapi memang ada teman-teman istilah suatu barang itu di berbagai provinsi beda-beda. Bahkan tulisannya pun beda-beda. Mungkin hurufnya ada yang berbeda-beda. Ya, mungkin satu ada bilang kue, satu ada bilang cake, satu ada yang bilang martabak manis, satu ada yang bilang kalau di tempat saya bilangnya kue Bandung malah zaman dulu. Martabak manis bilangnya kue Bandung.
ada yang bilang terang bulan. Nah, itu kan beda-beda teman-teman, paham ya? Jadi tiap lokasi itu bilangnya beda-beda. Jadi kalau teman-teman bikin judul martabak manis, mungkin di provinsi tertentu. Kalau teman-teman bikin terang bulan, itu bisa menggapai provinsi tertentu gitu. Nangkep ya teman-teman maksud saya ya? Nah, ini pun sebenarnya bisa diolah. Ini pun luas banget teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ganti judul, ini sebenarnya luas. Luas banget dan teman-teman bisa eh, tidak tidak berselisih customer, tidak tabrakan customer dengan kompetitor. Ini bisa diakalin di sini teman-teman. Gitu ya. Oke. Sekali lagi nih contoh, teman-teman bisa terapkan pengembangannya di produk teman-teman sendiri. Oke. Nah, yang kedua misalkan nih, gunakan gambar yang lebih menarik. Misalkan ini aja. Misalkan kompetitor pakai gambarnya seperti ini. Ya, komputer pakai gambar seperti ini, kita bikin seperti ini. Biar lebih menarik, kelihatan packagingnya, kelihatan disegel. Kita tambahin tulisan nih, 1 tahun garansi. Nah, kalau teman-teman lihat dua begini, ya, kira-kira lebih menarik yang mana? Ya, tiap orang beda-beda ya, tapi kalau buat saya sih lebih menarik yang kanan. Karena kelihatan wadahnya, kelihatan disegel, dan kelihatan ada garansi 1 tahun. Dari foto ini menurut saya, kalau pribadi saya, yang kanan lebih menarik karena desainnya juga lebih bagus dan ada tulisannya garansi 1 tahun. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, teman-teman bisa juga buat seperti ini. Atau gambarnya yang lebih menarik. Misalkan teman-teman foto sendiri di studio teman-teman, ya, atau teman-teman sewa fotografer buat foto misalkan. Atau teman-teman kalau yang jago foto bisa ada teman yang bisa jadi model misalkan ya. Nah, itu teman-teman bisa buat gambar yang lebih menarik. Karena gambar yang lebih menarik, orang lebih tertarik ke situ, teman-teman. Orang itu pola pikir manusia itu biasa cenderung yang pertama dilihat gambar dulu, setelah gambar itu harga. Biasa begitu. Ya, setelah gambar harga. Nah, jadi teman-teman, gambar yang menarik itu penting sekali buat kita berjualan. Oke, teman-teman ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, buatlah ini khusus di Shopee ya. Khusus di Shopee, buatlah desain toko yang menarik. Ya, kasih deskripsi dan keunikan. Nah, desain toko itu di mana? Sorry, maksud saya bukan desain tapi lebih tepatnya dekorasi dekorasi toko menarik. Nah, di Shopee Seller Center, teman-teman ini yang saya panah ini ya, yang saya berikan panah, ini ada pilihan dekorasi toko di sini teman-teman. Nah, ini mesti dibikin teman-teman, mesti dibikin ya, teman-teman bisa begitu diklik nanti muncul ya, dekorasi toko ini bisa diklik, muncul di otak-atik, teman-teman klik aja di sana, bisa dikasih gambar, bisa dikasih video, bisa dikasih penjelasan ya, penjelasan yang menarik, keunikan toko Anda, itu semua bisa diberikan di sini, ditumpahkan di sini. Jadi begitu customer klik kunjungi toko, mereka akan melihat desain toko yang menarik di sini. Ya, sekali lagi yang saya bilang tuh teman-teman ya, kalau customer itu akan melihat visualnya dulu tuh, gambar, video, kalau menarik, biasa mereka mampir di situ. Ya, apalagi kalau udah fast respon, kalau udah penjelasannya jelas, wah itu kemungkinan besar akan masuk ke situ. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang keempat, perbanyak produk ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan sudah kalah harga, banyakin aja produknya teman-teman. Produknya banyakin, beri customer pilihan lebih banyak. Jadi supaya customer gini, karena customer itu, mereka itu kadang gini, saya mau beli sekalian biar nggak usah mondar-mandir tempat lain misalkan gitu. Saya mau lihat-lihat sekalian, saya mau lihat-lihat pilihannya di toko jual apa aja. Jadi sekalian mereka add to cart, mereka klik di situ. Ya teman-teman ya. Jadi kalau kita dan lagi pula kalau kita banyak produknya, kita kelihatan lebih profesional. Kalau kak saya nggak punya produk banyak, bisa nggak dropship? Bisa, teman-teman bisa juga dropship. Saya juga pernah dropship, saya cari supplier yang waktu itu produknya sampai ribuan dia sampai 2.000 ke atas. Ya kan berarti kan saya tinggal
caplokin aja, saya tinggal ambil produknya, saya input manual, semua saya input. Berarti kan saya di toko saya nanti bisa punya ribuan produk kan, bener nggak teman-teman? Bisa punya ribuan produk. Nah, ribuan produk di situ tinggal siap saya jual. Kalau ada customer beli, tinggal saya order ke supplier saya dropship. Nah, seperti itu juga. Tapi di sini video kali ini kita nggak bahas dropship ya, nggak bahas spesifik dropship ya. Kita bahas mengenai ini strateginya, yaitu perbanyak produk. Ya, kalau teman-teman punya produk banyak nih ya, misalkan teman-teman di gudang teman-teman, di toko teman-teman produknya banyak misalkan ya, masukin aja semua di situ teman-teman. Masukin di situ semua. Nah, nanti begitu customer lihat, oh pilihannya banyak ya. Biasa customer mahal dikit itu nggak apa-apa. Yang penting pilihannya bisa banyak. Gitu. Atau kadang mereka malas searching lagi. Di sini aja belinya sekalian, satu paket dikirim sekalian. Nah, kadang seperti itu teman-teman. Oke, lalu berikutnya yang terakhir. Ini yang paling krusial, paling penting. Nah, maksimalkan semua promosi di Shopee. Nah, jadi teman-teman kalau lihat nih ya di Shopee, teman-teman klik sebelah. Bentar. Saya ambil panah yang ini, saya klik. Oh, di bagian bawah ternyata ya, nggak ke capture. Ya, nanti di bagian kiri ini ada pilihan promosi toko, teman-teman bisa klik. Ya, ini sorry nggak capture. Ada pilihan promosi toko. Nah, nanti muncul seperti ini teman-teman. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ini, teman-teman bisa pakai semuanya. Karena ini semua powerful sekali teman-teman. Powerful sekali, toko Anda kelihatan lebih profesional. Ya, jadi voucher toko saya ini untuk diskon. Ya, diskon kalau ada pembeli mau beli barang bisa dapat diskon tertentu. Teman-teman nggak perlu ngasih diskon mahal-mahal. Diskon 2.000, 3.000 juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan ada diskon gitu. Ya, ini promo toko harga coret, paket diskon beli 2. Misal beli 2 diskon berapa, combo hemat, flash sale. Ini flash sale teman-teman bisa bikin flash sale buat toko teman-teman. Kalau teman-teman udah sering bikin flash sale buat toko teman-teman, nanti bisa ditawarin flash sale-nya di Shopee. Itu nih koin penjual, voucher ikuti toko, ya kalau follow toko dapat voucher, potongan diskon sebesar apa. Shopee Live ini fitur baru. Ya, teman-teman bisa live di Shopee. Ya semacam IG Live lah, Instagram Live semacam itu. Nah, lalu nih yang paling penting iklan Shopee ya. Iklan Shopee paling penting nih teman-teman buat teman-teman maksimalkan omset, menaikkan traffic ini penting banget. Lalu yang terakhir ini produk pilihan toko untuk ditampilkan di produk bestseller teman-teman. Oke teman-teman, nah ini begitu begitu saya jelaskan ini yang slide kelima aja teman-teman, kalau otak-atik ini teman-teman ya. Promosi di Shopee, otak-atik ini aja makan waktu lama banget teman-teman, dan tapi hasilnya juga bagus banget teman-teman. Jadi saya sangat rekomen sekali terutama yang poin kelima ini. Oke teman-teman, video ini saya sampai di sini dulu ya. Teman-teman silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di komentar di bawah ya. Saya harap teman-teman sih begitu lihat video ini semoga bisa cukup jelas dan bisa teman-teman coba untuk praktekkan di akun Shopee teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, semoga omset teman-teman pun bisa jauh makin meningkat dan bisa jual dengan keuntungan yang baik tanpa harus perang-perang harga dengan penjual yang lain, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa sebelum selesai video ini teman-teman silahkan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa dapat info lebih lanjut kalau saya ada bikin video baru, dan teman-teman silahkan like, share. Nah kalau teman-teman nonton di Facebook jangan lupa like dan follow fanpage kami. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.